Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, Kami dari Panitia MCR LRP tahun 2024 yang ditunggu-tunggu datang lagi nih. apalagi kalau bukan LRP atau Lomba Rumah Perkalian. LRP adalah lomba berbasis papan perkalian untuk siswa SD sederajat se-Indonesia yang diadakan oleh jurusan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Kini hadir dengan hadiah jutaan rupiah loh. So, tunggu apa lagi? Buruan daftarin diri kalian di link di bawah ini. Nah, kalian pasti penasaran banget kan gimana sih cara main LRP itu? Yang pertama, aku akan jelasin komponen apa aja yang dalam permainan LRP ini. Yang pertama pastinya ada papan perkaliannya. Yang kedua ada pion dengan perbedaan warna, di mana perbedaan warna tersebut menunjukkan punya kita sendiri dan punyanya lawan. Seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara bermain LRP. Sebelum itu, saya akan menjelaskan di papan perkalian ini ada dua tabel. Yang pertama yaitu tabel untuk soal dan yang kedua ada tabel untuk kolom. Nah, permainan ini akan dimulai apabila bel telah berbunyi. Lalu yang kedua, setiap peserta memiliki 1 pion soal dan 15 pion jawaban. Yang ketiga yaitu permainan ini akan ditentukan apabila peserta telah menjawab soal yang telah disebutkan oleh pengawas secara tepat dan benar. Baik, pertama saya akan memberikan soal perkalian terlebih dahulu. Yang bisa menjawab nanti silahkan langsung mengangkat tangannya. Apakah sudah siap? Baik. 7 dikali 8. 56. Betul. Peserta pertama berhak menempatkan 2 pion soal, kemudian menempatkan pion jawaban sesuai dari hasil kedua pion tersebut. Karena saya berhasil menjawab pertanyaan dari pengawas, maka saya menjadi pemain pertama. Di sini saya berhak memindahkan pion soal saya dan pion soal lawan ke tabel soal. Di sini saya memilih angka 3 dan 4. Setelah itu saya memindahkan pion jawaban saya ke kolom jawaban yang hasilnya perkalian dari 3 kali 4 yaitu 12. Lalu yang kelima, peserta kedua dan seterusnya meletakkan pion soal di bilangan yang diinginkan, lalu meletakkan pion jawaban sesuai dari hasil kali 2 pion tersebut. Peserta kedua dan seterusnya berhak memindahkan pion soalnya sendiri, seperti pion soal lawan dipindah ke bilangan nomor 2, sehingga pion jawabannya harus dipindah sesuai dengan hasil kali 2 pion tersebut. 4 dikalikan 2 berarti menghasilkan angka 8. Langkah ke-6, langkah 4 dan 5 dilakukan secara berulang. Lalu langkah yang ke-7, peserta berhak memindahkan pion soalnya sendiri. Setiap peserta diberikan waktu 23 detik pertama untuk berpikir, lalu 7 detik selanjutnya untuk memegang dan memindahkan pion baik ke dalam kolom soal maupun dalam kolom jawaban. Lalu yang ke-9 yaitu peserta dinyatakan menang apabila telah membentuk barisan yang terdiri dari 4 pion baik membentuk dalam bidang horizontal, diagonal maupun secara vertikal. Yang ke-10, apabila tidak terbentuk 4 pion sejajar dalam waktu 7 menit, maka akan diberikan injury time selama 3 menit. Namun, apabila injury time 3 menit tersebut sudah habis dan tidak terbentuk 4 pion sejajar, maka permainan akan dihentikan dan peserta dinyatakan menang apabila terbentuk 3 pion sejajar terbanyak. LRP 2024 diselenggarakan dalam 2 babak, yaitu babak penyisian dan babak final. Untuk penjelasan tata tertib permainannya adalah sebagai berikut. 1. Jika peserta meletakkan pion melebihi kotak, maka pengawas akan memberi peringatan bobot 1 kepada peserta. Jika pelanggaran sudah mencapai minimal bobot 3, maka peserta dinyatakan kalah. 2. Jika peserta memegang pion selain waktu yang ditentukan, maka pengawas akan memberi peringatan bobot 1 kepada peserta. Jika pelanggaran sudah mencapai minimal bobot 3, maka peserta dinyatakan kalah. 3. Jika peserta salah mengambil pion milik lawan, maka pengawas akan memberi peringatan bobot 1 kepada peserta. Jika pelanggaran sudah mencapai minimal bobot 3, maka peserta dinyatakan kalah. 4. Jika peserta meletakkan pion soal di tempat yang sama dalam waktu 7 detik, maka peserta mendapatkan pelanggaran bobot 2 dengan konsekuensi langkah percuma.
atau satu pion jawaban yang belum digunakan akan diambil oleh pengawas. Jika pelanggaran sudah mencapai minimal bobot 3, maka peserta dinyatakan kalah. 5. Jika peserta salah menempatkan pion pada kolom jawaban atau salah menentukan hasil kali dalam waktu 7 detik, maka peserta mendapatkan pelanggaran bobot 2 dengan konsekuensi langkah percuma, atau satu pion jawaban yang salah pada kolom jawaban diambil oleh pengawas. Jika pelanggaran sudah mencapai minimal bobot 3, maka peserta dinyatakan kalah. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu.